Umat yang terkasih, marilah kita berhimpun dalam rumah Tuhan. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebaikan dan karya kasih-Mu ya Tuhan. Dalam rengkuhan tangannya ada perteduhan dan perlindungan bagi jiwa kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Dalam doa dan puji-pujian, jiwa kami tenang di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama memulai ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kehidupan keluarga Kristen tidak terlepas dari peran Kristus di dalamnya. Kristus adalah imam besar keluarga kita yang menjadi pandu kehidupan dan menjadi pendamai antara kita dengan Allah Bapa. Kristus sendiri bahkan menjadi kurban penebus dosa yang membuat kita beroleh keselamatan yang sejati. Oleh sebab itu, setiap keluarga Kristen didorong untuk hidup dalam pimpinan Kristus dengan saling merengkuh anggota keluarga dalam terang kasih serta keselamatannya yang kekal.
Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Allah yang penuh kasih setia, kami menyadari betapa besar tuntunan-Mu atas keluarga kami. Dalam suka maupun duka, Engkau selalu hadir memberikan bimbingan dan penyertaan. Namun terkadang sebagai keluarga Kristus, kami belum tunduk sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Kami memilih menyelesaikan pergumulan dengan cara kami sendiri, yang tak jarang membuat kami berselisih satu sama lain. Kebencian dan kemarahan pun kami lampiaskan kepada anggota keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mencontoh kasih dan ketulusan Kristus yang rela berkorban bagi keselamatan kami. Biarlah terang kasih-Nya dapat kami pancarkan dalam kehidupan keluarga kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan kasih-Nya, Tuhan telah berkenan mengampuni dan memperbaharui hidup kita. Saat ini dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 4 ayat yang 31 hingga ayatnya yang ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama menaikkan doa kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu yang menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Tuhan yang setia. Engkau Raja yang memelihara kehidupan umat-Mu. Dan kami percaya bahwa sabda firman Tuhan akan menolong kami untuk menjalani hidup kami dalam kehidupan yang berkenan kepadamu sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena perjalanan kami mengikut-Mu adalah perjalanan yang terbaik dalam hidup ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami mengerti firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan
akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10.
Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKI Jati Bening Indah, Bekasi. Perkenalkan, saya Pendeta Hadian Tanwikara, saya melayani di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah ini, di dalam ibadah virtual di masa pandemi ini. Kita diajak di dalam bulan Oktober ini, Bapak Ibu dan saya, dibawa untuk melihat kembali pentingnya keluarga. Lebih-lebih di tengah-tengah situasi pandemi yang menuntut sebuah perubahan yang sangat fundamental, di mana kehidupan keluarga kita diperhadapkan dengan satu kenormalan yang baru, di mana banyak hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Dan ternyata terbukti ketika semuanya lebih sering kita lakukan di tengah-tengah keluarga, ada begitu banyak persoalan terjadi. Yang sebelumnya, sebelum masa pandemi, Bapak Ibu dan saya beraktivitas lebih banyak di luar, bekerja di kantor, anak-anak sekolah secara langsung tatap muka. Tetapi hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi, sekian lama kita bersama dengan keluarga kita. Intensitas waktu kita lebih banyak, frekuensi kita lebih banyak di tengah-tengah keluarga. Ternyata tidak mudah berada di tengah-tengah keluarga orang-orang yang kita katakan kita cintai. Ternyata tidak mudah di dalam kehidupan ini. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan jauh lebih mudah bersama dengan orang lain yang bukan keluarga. Jauh lebih mudah berkomunikasi, jauh lebih mudah bisa bekerja bersama. Tetapi kenapa di tengah-tengah situasi pandemi, ketika kita berada di rumah, kita bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, semakin banyak persoalan yang muncul, semakin banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Padahal justru di tengah keluarga kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang mengasihi kita. Ada sebuah persoalan menarik di sana. Dan inilah tema yang harus kita gumuli. Bagaimana keluarga kita mesti menempatkan Kristus. Menempatkan Kristus dengan tepat. Menempatkan Kristus sebagai imam besar keluarga kita. Kristus sebagai gembala dalam keluarga kita. Dan itulah bagian yang penting. Kita perlu belajar bagaimana Kristus menjadi imam dalam keluarga Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sejenak, kita mundur flashback ke belakang. Kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita di masa pandemi. Bukankah begitu banyak hal yang sulit ketika kita bekerja dari rumah, ketika kita punya frekuensi lebih banyak bersama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ternyata lebih sulit. Ada sesuatu yang harus kita bereskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang tergambar di dalam bacaan kita hari ini. Yang tergambar di dalam teks Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Kita disodorkan kepada kita, disodori kita. Kita semua diperhadapkan dengan sebuah teks perjalanan Yesus dengan para murid. Perjalanan yang mereka jalani sekian lamanya bersama. Mereka mengenal, mereka melihat bagaimana Yesus berpelayanan, bagaimana Yesus menolong mereka dan berbicara kepada mereka. Bagaimana mereka satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Bagaimana mereka seperti keluarga di dalam perjalanan sebagai murid Kristus. Tetapi persoalannya muncul.
ternyata di belakang mereka, di dalam benak mereka yang paling dalam, tersembunyi sesuatu. Tersembunyi kepentingan sendiri untuk menjadi lebih baik daripada orang lain, bahkan berkompetisi dengan saudara dalam keluarga sebagai murid Kristus. Kita diajak untuk melihat dua orang murid yang pertama, yang sebenarnya tidak lebih jelek dari 10 murid yang lain, yang kemudian 12 murid ini semuanya ditegur oleh Yesus. Kita mulai dengan Yakobus dan Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes di dalam teks Injil Markus pasal 10? Yakobus dan Yohanes berkata, "Ingatlah aku, Tuhan, jadikanlah aku orang-orang yang akan duduk di sampingmu kanan dan kirimu. Ketika Engkau memerintah di dalam kemuliaanmu kelak, biarkan kami duduk di sebelah kananmu dan kami yang satu di sebelah kirimu." Ini sesuatu yang menjadi bayangan di dalam benak mereka ketika mereka mengikut Kristus. Kerajaan Kristus, kerajaan Allah dipahami sebagai sebuah posisi. Kerajaan Allah dipahami sebagai sebuah status jabatan, sebagai status kemuliaan diri yang lebih mulia daripada orang lain. Tetapi kita diajak untuk melihat dan menyelami apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus tunjukkan, bahwa kerajaan Kristus, kerajaan Allah tidak sama seperti kerajaan dunia ini. Dan itu dijelaskan dengan sangat baik di dalam teks yang kita baca Injil Markus pasal 10, bagaimana Yesus mengatakan di ayat 42, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Perhatikan ayat 43 kemudian. Yesus membandingkan antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kerajaan dunia dan kerajaan Kristus. Ayat 43 dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Sesuatu yang terbalik. Sesuatu yang bertolak belakang. Apa yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes, apa yang dipikirkan juga oleh 10 murid yang lain. Ketika mereka marah kepada Yohanes dan Yakobus, 10 murid itu marah karena mereka juga menginginkan hal itu. Sehingga teguran Tuhan Yesus, nasihat Tuhan Yesus tentang kerajaannya, Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini." Tuhan Yesus pernah berkata dalam bagian yang lain, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ketika dia berhadapan dengan penyaliban, ketika dia berhadapan dengan pengadilan Pontius Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Dan di dalam bagian ini Tuhan Yesus sudah menunjukkan itu, bahwa kerajaannya bukan berisi orang-orang yang akan memerintah dengan tangan besi. Tetapi kerajaan Kristus adalah orang-orang yang akan memerintah sebagai pelayan atas yang lain. Seorang yang besar dalam kerajaan Kristus adalah seorang pelayan, bukan seorang yang duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemuliaan di dalam kerajaan Kristus adalah melayani dan bukan dilayani. Prinsip ini menjadi penting. Prinsip ini menjadi penting di dalam kita membangun pernikahan. Prinsip ini menjadi penting di dalam kita membangun keluarga. Apalagi hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi, seluruhnya kembali kepada keluarga. Di mana gereja tidak bisa lagi kita pakai di dalam ibadah-ibadah minggu. Gereja jumlah jemaatnya dibatasi untuk bisa hadir dalam ibadah.
kita lebih banyak hari ini beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Prinsip ini, prinsip di mana Kristus mengatakan, yang terbesar dalam kerajaan Allah bukan mereka yang duduk di singgasana, tetapi mereka yang terbesar, mereka yang mulia adalah mereka yang melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita diajak untuk belajar bagaimana kita menempatkan Kristus itu menjadi imam besar dalam keluarga kita. Ada banyak gereja, ada beberapa teologi yang berkembang dalam tahun-tahun terakhir ini. Sebuah teologi yang berkembang di mana laki-laki menjadi imam. Menurut saya ini sebuah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang tidak tepat, tidak seturut dengan firman Tuhan. Imam dalam keluarga kita bukan seorang suami. Imam di dalam keluarga kita adalah Kristus. Seorang laki-laki, seorang suami tidak pernah sebanding dengan Kristus. Imam keluarga kita adalah Kristus. Dan ini adalah teologi yang penting di dalam keluarga kita. Di dalam kita membangun keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa imam di dalam keluarga kita harus Kristus? Karena seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang suami, seorang istri, bahkan anak-anak harus meneladani Kristus. Karena tanpa demikian, ketika salah satunya menempatkan diri sebagai imam, misalnya seorang suami menempatkan dirinya sebagai imam, dan bukan Kristus yang menjadi imam, maka ada kecenderungan, ada potensi yang sangat besar untuk keluarga itu menjadi gagal. Karena hanya satu orang saja yang tidak mau tinggal di dalam ketaatan kepada Kristus, tidak mau tinggal dalam kerendahan hati kepada Kristus. Hanya satu orang saja. Hanya karena satu orang saja, maka keluarga bisa menjadi berantakan. Inilah yang perlu kita pahami. Semua orang di dalam teks Injil Markus pasal 10, siapapun itu, 12 murid yang bersama dengan Yesus, Tuhan Yesus katakan bahwa mereka semua harus menjadi pelayan, harus melayani, bukan dilayani. Imam dalam keluarga kita adalah Kristus. Dan kita semua dipanggil untuk meneladani Kristus. Ada begitu banyak keluarga, ada begitu banyak kepala keluarga, ada begitu banyak suami-suami yang merasa dirinya menjadi imam. Lalu apa yang dilakukannya sebagai seorang imam? Merasa dirinya lebih baik. Dia sebagai seorang suami maka dia harus dilayani. Dia menghindari banyak hal yang berkaitan dengan melayani keluarganya. Dia tidak menjadi pelayan yang baik. Inilah persoalannya. Ketika seorang suami tidak memahami panggilannya untuk juga meneladani sang imam besar, yaitu Yesus Kristus, sang imam agung. Ketika seorang suami tidak menempatkan Kristus menjadi imam dalam keluarganya, maka dia akan punya kecenderungan juga menjadi seorang yang hanya ingin dilayani dan bukan melayani. Anak-anaknya jadi orang-orang yang selalu disuruh. Ambilkan papa minum, ambilkan papa tas, ambilkan papa, selalu ambilkan. Dia tidak pernah meneladankan bagaimana dia melakukan, mengambilnya sendiri. Untuk dirinya, bahkan mengambilkannya untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Bukankah itu yang seringkali terjadi? Ketika seorang suami merasa dirinya menjadi imam, perasaan mana yang jauh lebih muncul? Perasaan mana yang lebih dominan? Ingin dilayani atau melayani? Pasti ingin dilayani, bukan melayani.
Karena itu kita mesti menempatkan bahwa imam dalam keluarga kita bukan suami. Imam dalam keluarga kita adalah Kristus saja. Sehingga kita pun harus melayani. Seorang suami pun harus melayani istrinya, melayani anak-anaknya, meneladankan pelayanan. Tanpa itu, tidak ada kehadiran yang terbaik dalam keluarga kita. Sebuah otoritas tanpa hikmat, sebuah otoritas tanpa pelayanan adalah sesuatu yang akan merusak. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini kita perlu kembali menempatkan Kristus sebagai imam dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya relasi dalam keluarga kita menjadi relasi kasih, bukan relasi karena takut, bukan relasi karena sebuah otoritas yang otoriter. Kita menjadi orang tua yang menakutkan, atau kita hari ini menjadi orang tua yang disegani karena kita mencintai. Perbedaannya sangat prinsip. Ada begitu banyak orang tua yang ingin disegani karena mereka menjadi orang yang otoriter. Mereka menjadi orang yang menakutkan bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Ada begitu banyak keluarga seperti itu. Tetapi itu bukan keluarga yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Keluarga yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah di mana orang tua dihargai, disegani karena mereka menjadi orang yang membangun kewibawaannya di dalam kasihnya, di dalam pelayanannya. Orang tua adalah orang yang juga harus menghormati Tuhan. Untuk dia menjadi orang tua yang akhirnya dihormati oleh anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Jati Bening Indah Bekasi, mari kita belajar menempatkan Kristus menjadi imam dalam keluarga kita. Ada begitu banyak keluarga, ada begitu banyak anak-anak bertengkar sesama saudara. Kalau mereka masih kecil, mereka bertengkar, itu masih wajar. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Ketika anak-anak sudah dewasa, ketika mereka sudah menjadi orang-orang dewasa, mereka bertengkar dan mereka tidak pernah menyelesaikan persoalannya. Bukankah itu banyak terjadi dalam keluarga kita? Ada begitu banyak anak-anak kita yang sudah dewasa, mereka bertengkar, mereka berebut harta, mereka berebut sesuatu. Sehingga mereka mengorbankan keluarga, mereka mengorbankan kebersamaan, mereka mengorbankan kasih, mereka mengorbankan cinta orang tua mereka. Demi apa? Demi kepentingan mereka. Bahkan mereka bisa menyakiti saudaranya sendiri. Bukankah itu yang terjadi dengan Injil Markus pasal 10? Bukankah itu yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes? Bahkan dilakukan oleh 10 murid yang lain kepada Yakobus dan Yohanes. Bukankah akhirnya 12 murid itu tidak menghargai Kristus? 12 murid yang mengikut Yesus di dalam peristiwa ini pada akhirnya ke-12 orang itu tidak menghargai Kristus. Karena apa? Karena kepentingan mereka sendiri. Mereka bertengkar demi kepentingan mereka sendiri. Mereka bertengkar untuk kesenangan mereka sendiri. Tetapi lihatlah, ketika Kristus menjadi imam dalam keluarga kita, maka itu artinya sangat penting. Yang terpenting bukanlah kepentinganku, yang terpenting bukanlah kepentingan orang tua, yang terpenting bukanlah kepentingan anak, yang terpenting bukan kepentingan suami, yang terpenting bukan kepentingan istri, tetapi yang terpenting
ketika Kristus adalah imam, maka yang terpenting adalah Kristus yang dimuliakan. Inilah poinnya. Inilah yang harus kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Jadikanlah Kristus lebih tinggi dari segala kepentingan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Kemuliaan Kristus lebih dari segalanya. Amin. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan menjadi pertolongan kami. Tuhan mengarahkan tujuan perjalanan kami, di mana Kristus mesti menjadi kemuliaan yang kami tuju. Kristus harus kami muliakan, bahkan dalam kehidupan keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami harus menempatkan Engkau menjadi imam dalam keluarga kami. Seperti Engkau menjadi imam di tengah-tengah jemaat-Mu. Itulah keluarga kami. Kalau gereja Tuhan, di mana Kristus adalah kepala, maka keluarga kami, di dalam keluarga kami, Kristus juga adalah kepala. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau mengajar kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu dan menjadikan hidup kami bersaksi bagi kemuliaan. Saat ini Tuhan, kami berdoa dalam syafaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan yang sakit, yang lemah tubuh, di dalam pergumulan dengan masalah-masalah sakit penyakit. Mereka yang lemah tubuh karena usia ataupun karena sakit penyakit dan terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau menjamah mereka dan memberi kesembuhan, memberikan sukacita di dalam perjalanan mereka menghadapi pergumulan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami orang-orang yang selalu punya pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian keluarga kami. Berkatilah Tuhan usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan, tuntun kami, berikan kami hikmat, berikan kami semangat dalam situasi yang tidak mudah. Kami tahu Tuhan, situasi saat ini secara ekonomi sangatlah sulit. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, mampukan kami untuk saling mendukung dalam keluarga kami. Kami saling mensupport, kami saling melayani, kami saling mengasihi. Sehingga apa yang kami upayakan di dalam perekonomian keluarga kami, boleh kami bangun bersama-sama. Ketika kami berjuang bersama di dalam keluarga kami akan punya kekuatan
untuk melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah dalam memenuhi panggilan-Mu sebagai gereja Tuhan. Kebutuhan akan tempat ibadah yang permanen, partisipasi umat dalam persekutuan dan pelayanan. Tuhan, berkatilah pergumulan ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah melakukan, mengawali pekerjaan baik di tengah-tengah jemaat ini. Dan kami percaya Tuhan akan melanjutkan, bahkan menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai. Tuhan, kami menyerahkan semua perjalanan jemaat-Mu GKI Jati Bening Indah di dalam membangun kehidupan jemaat, di dalam kerinduan untuk tempat ibadah yang permanen. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan bangsa kami terus bertumbuh di dalam perjalanannya, membangun bangsa ini di dalam karakter, di dalam segala aspek kehidupan. Tuhan, berkatilah bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh bersatu. Bangsa ini sungguh-sungguh boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya sebagai satu bangsa. Berkati para pemimpin kami di dalam perjuangan mereka, di dalam tugas dan panggilan mereka. Secara khusus di situasi pandemi, dengan situasi ekonomi yang tidak mudah. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan, inilah permohonan kami. Inilah syafaat kami yang semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberi persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Ulangan 16, ayatnya yang ke-16b hingga ayatnya yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh besar rahmat-Mu dalam kehidupan kami.
maka perkenankanlah kami membawa persembahan syukur untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui persembahan ini, kerajaan Allah juga dapat semakin dimuliakan, khususnya melalui kesaksian serta pelayanan yang kami kerjakan sebagai gereja-Mu. Teguhkanlah hati kami pula, ya Tuhan, untuk selalu bersyukur dalam segala situasi hidup yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpinlah kami. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama hidup di dalam pengutusan Tuhan. Kita menghadirkan Kristus sebagai imam dalam keluarga kita. Seperti Kristus menjadi imam di dalam kehidupan jemaat, demikianlah Kristus menjadi imam di dalam keluarga kita. Setiap orang yang menjadi anggota keluarga haruslah menjadi pelayan Tuhan, karena Kristus adalah sang imam yang agung. Hiduplah dalam pengutusan Tuhan ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.